Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mab'ad. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membahas sebuah peristiwa yang besar, peristiwa yang dapat diambil pelajarannya. Dalam peristiwa ini, Nabi bersedih atas kehilangannya paman beliau serta kehilangan 70 sahabat beliau. Ya, peristiwa ini adalah peristiwa perang Uhud. Lalu bagaimana selanjutnya? Mari kita dengar dan saksikan video lebih lanjut. Pertempuran Uhud ini adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslimin, yaitu gabungan dari kaum muhajirin dan kaum ansar melawan kaum Quraisy. Pada pertempuran hari itu dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 625 Masehi. Tepatnya 625 Masehi. Tepatnya pada tanggal 7 Syawal 5 Hijri, pada tanggal 7 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran itu pecah setelah 1 tahun lebih seminggu dari pertempuran Perang Badar. Mereka ingin membalas dendam atas kekalahan mereka pada perang sebelumnya, yaitu Perang Badar. Kemudian dari kekalahan perang tersebut telah mematikannya aktivitas perdagangan mereka menuju ke Syam dan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi mereka petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy akibat ditinggalnya para petinggi dari kaum kafir Quraisy. Salah satunya adalah Abu Jahal dan para pemuka-pemuka lainnya, menyisakan Abu Lahab dan Abu Sufyan. Pada mulanya, tentara muslim berjumlah 1000 pasukan. Namun, di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay, pimpinan dari kaum musyrikin di Madinah, menghasut kaum muslimin. Setidaknya 300 orang ikut hasutan dari Abdullah bin Ubay ini, sehingga mereka lari dari perang Uhud ini, menyisakan 700 pasukan yang siap melawan kaum kafir Quraisy. Di antaranya adalah 650 pasukan infanteri dan 50 pasukan kavaleri. Alasan dari mereka, yaitu orang-orang yang munafik, adalah pertama, perjalanan telah jauh, namun mereka tidak melihat perkemahan dari kaum kafir Quraisy. Dan yang kedua adalah mereka tidak ingin untuk melakukan peperangan di luar wilayah teritorial Madinah. Dengan berpulangnya sebagian kaum muslimin tadi, maka Nabi Muhammad hanya membawa 700 pasukannya dan mereka harus berperang melawan kaum kafir Quraisy. Dengan berpulangnya sebagian dari kaum muslimin, maka tersisalah sebagian dari kaum muslimin lainnya yang siap untuk mengikuti perang bersama Rasulullah. Sedangkan dari kaum kafir Quraisy, mereka berjumlah sangat banyak. Mereka sangat berambisi ingin memenangkan pertempuran tersebut setelah pada perang sebelumnya mereka telah dikalahkan. Sejumlah besar, yaitu 3.000 pasukan dikerahkan. 3.000 ini diantara lain adalah 2.900 dari kaum kafir Quraisy dan para sekutunya. 100 lainnya berasal dari Bani Thaqif. Para istri dari pemuka-pemuka Quraisy juga ikut serta dalam peperangan kali ini. Mereka membawa 200 ekor kuda dan 3.000 ekor unta, serta mereka dilengkapi dengan 700 pasukan dengan baju zirah lengkap. Pada perang Uhud ini, tentara Islam dipimpin oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad. Sedangkan dari kaum kafir Quraisy mereka dipimpin oleh Abu Sufyan. Dinamakan perang Uhud karena
Perang ini terletak di Jabal Uhud atau Gunung Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi. Gunung ini mempunyai ketinggian kurang lebih 1000 kaki dengan panjang 5 mil. Setelah sampai di Bukit Uhud, Rasulullah SAW segera membagikan pasukannya. Sebanyak 50 pasukan anak panah yang dikomandoi oleh Abdullah bin Jubair bersiap dan berada di atas bukit. Sementara yang lain berada di bawah bukit siap untuk menyerang kaum kafir Quraisy. Situasi di awal-awal peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, yang dimana para pasukan pemanah dapat melihat dengan jelas pergerakan dari kaum-kaum kafir Quraisy. Hal itu menambah semangat dari kaum muslimin untuk memenangkan pertempuran tersebut. Namun situasi segera berbalik. Saat kaum muslimin yang berada di Bukit Uhud melihat kemenangan berada di depan mata mereka, para ashab dari bin Jubair berkata bahwasannya mereka telah lari dan segeralah turun untuk mengambil harta rampasan. Hal ini telah diingatkan kembali oleh Ibnu Jubair bahwasanya jangan sampai kalian untuk turun bagaimanapun keadaannya. Dan alhasil mereka tidak mendengarkan apa yang telah diingatkan oleh Abdullah bin Jubair ini dan turun untuk mengambil harta rampasan perang tersebut. Sampai pada akhirnya kemenangan pada fase yang pertama ini pun sirna. Sampai Khalid bin Walid menyadari kecerobohan dari kaum pemanah muslimin. Mereka turun dari pos-posnya yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mereka, yaitu Khalid bin Walid, mengitari lembah dan menyerang mereka dari belakang. Sehingga lembah Uhud ini menjadi perangkap yang sempurna bagi kaum muslimin. Dan pada akhirnya kaum kafir Quraisy melakukan serangan secara mendadak. Sampai kaum muslimin ini terkepung dari segala penjuru. Akibatnya kaum muslimin berusaha untuk mempertahankan posisinya dengan menaruh badan mereka untuk menyelamatkan Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad SAW. Akibatnya apa? Banyak dari para sahabat beliau dan dari para keluarga beliau yang jatuh berguguran. Dan salah satu dari gugurnya dari pasukan kaum muslimin adalah Hamzah. Hamzah adalah paman Nabi. Dikatakan sebagai paman yang paling beliau cintai. Hamzah adalah orang yang paling senantiasa berada di sisi beliau dimanapun beliau berada, bahkan saat di peperangan. Kekalahan dalam perang Uhud ini tentu saja menyakitkan bagi kaum muslimin. Bahkan Nabi Muhammad pun ikut sedih dan menangis karena kekalahan perang tersebut. Peperangan ini berakhir saat Khalid bin Walid, pimpinan sayap kanan kaum kafir Quraisy, menyatakan kepada kaum muslimin untuk mundur dan mengumumkan kemenangan dari pihak mereka. Nah, setelah kita mengisahkan secara singkat pertempuran perang Uhud, kita ambil hikmah agar apa? Agar kita mendapatkan pelajaran atas kekalahan kaum muslimin pada perang tersebut. Dan di antara hikmah yang dapat kita ambil adalah yang pertama, persiapan Rasulullah SAW dan pertempuran ini tidak main-main. Beliau mengenakan 2 baju zirah, perang berlapis. Hal ini menunjukkan dan disyariatkannya untuk bertawakal dan berusaha maksimal. Itu tidak cukup hanya untuk pasrah saja. Dibutuhkan juga kerja keras yang maksimal agar hasilnya pun juga ikut maksimal. Yang kedua adalah pembangkangan mayoritas pemanah terhadap pemimpinnya, yaitu Abdullah bin Jubair, dengan meninggalkan pos-posnya.
Hal ini memiliki dampak negatif yang dapat kita ambil pelajari, yang dapat kita ambil untuk dipelajari, yaitu adalah taatnya kepada pemimpin. Karena taat pemimpin ini memiliki kedudukan yang sangat besar dan mungkin akan menjadi suatu pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta taatlah kamu kepada ulil amri. Yang dimaksud di ulil amri di sini adalah pemimpin. Hikmah yang keempat, yaitu agar kaum muslimin memohon pertolongan hanya kepada Allah. Jika hendak memuliakan, menolong, dan memenangkan hambanya, Allah terlebih dahulu menghinakan mereka, membuat mereka lemah. Pertolongan Allah datang sejauh mana kelemahan dan kerendahan diri mereka. Hikmah yang kelima yang dapat kita petik adalah Allah meningkatkan kemuliaan mereka dengan ujian dan cobaan. Allah telah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman, yaitu berbagai tingkatan. Dan kemuliaan mereka tidak dapat diambil, tidak dapat diraih hanya dengan amal saja, melainkan dengan ujian dan cobaan. Hikmah selanjutnya dan hikmah yang terakhir adalah Allah menjadikan hambanya sebagai syuhada. Allah menjadikan hambanya sebagai syuhada karena Allah mencintai hamba-hamba yang syuhada. Demikianlah faedah singkat pada video kali ini. Kepada para pendengar yang dirahmati oleh Allah, untuk mengambil sedikitnya pelajaran dan ibrah yang telah saya sampaikan pada peperangan kali ini. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pertama lu pasti jelek. Peristiwa yang akan selalu diingat sepanjang masa.